Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertalenta plus atau keberhasilan, kesuksesan bukan hanya mengandalkan talenta saja. Perlu ditambahkan kepada talenta banyak hal. Dan saat ini kepada talenta perlu ditambahkan keinginan belajar. Tapi saat kita ingin belajar, kita ada hambatan, yaitu keangkuhan. Di segmen sebelumnya ada efek negatif dari keangkuhan itu, yaitu kita jadi nggak mau belajar, nggak mau mengalami pengajaran atau mengalami pendidikan. Padahal kunci keberhasilan, kunci kita dapat bertumbuh, kita dapat menjadi pribadi yang berimprovement, berkembang terus adalah punya keinginan belajar atau hasrat untuk belajar. Nah, gimana sih cara untuk menyelesaikan atau cara untuk menangani keangkuhan? Yang pertama, cara untuk keangkuhan itu kita tangani adalah kita harus mengenali dan mengakui keangkuhan kita. Jadi langkah yang pertama adalah mengenali dan mengakui keangkuhan kita. Langkah ini memang langkah yang sulit ya untuk diatasi, karena mengakui keangkuhan itu adalah cenderung ya, itu adalah masalah orang-orang yang sudah terkungkung keangkuhan acap kali atau sering kali dan mereka tidak menyadarinya. Untuk mengalahkan keangkuhan, kita harus tetap rendah hati. Tetapi hanya segelintir orang yang menginginkannya. Penulis dan pembela kebenaran C.S. Lewis menyatakan, jika siapapun ingin meraih kerendahan hati, saya rasa saya dapat memberitahukan langkah yang pertama, yaitu menyadari keangkuhannya. Itu langkah yang besar. Setidaknya tidak ada yang dapat dilakukan sebelum itu. Jika Anda merasa diri tidak angkuh, Anda sebenarnya sungguh angkuh. Nah, di sini ada satu puisi karangan Saxon White Kissinger untuk menjaga perspektif kita tentang rendah hati. Puisi berjudul Manusia Tak Tergantikan. Terkadang saat Anda merasa penting, terkadang saat ego Anda mengembang, saat Anda menganggap itu sudah selayaknya, Anda sosok paling memenuhi syarat. Terkadang saat Anda merasa kepergian Anda akan meninggalkan rongga tak terisi, ikuti saja instruksi sederhana ini dan lihatlah betapa instruksi itu membuat jiwa kita rendah hati. Ambil sebuah timba dan isilah dengan air. Masukkan tangan Anda hingga pergelangan. Tariklah tangan Anda dan rongga yang ada adalah takaran betapa kepergian Anda akan dirindukan. Anda dapat memercikkan air ketika memasukkan tangan. Anda mungkin mengaduk-ngaduknya, tapi hentikan dan Anda akan mengetahui dengan cepat air itu tetap sama seperti sebelumnya. Moral dari contoh menarik ini adalah lakukan yang terbaik semampu Anda. Banggalah kepada diri Anda, tapi camkan tidak ada
manusia yang tak tergantikan. Dari puisi ini kita dapat moral cerita bahwa secara alami orang cenderung meyakini atau berharap bahwa diri mereka tak tergantikan, sehingga dunia akan berhenti berputar dan memperhatikan jika sesuatu terjadi pada mereka. Namun, kenyataannya hidup terus berlanjut. Seperti seseorang yang menghadiri banyak pemakaman. Ketika seseorang meninggal, keluarga dan koleganya berduka. Tetapi orang yang menghadiri resepsi setelah pemakaman itu lebih khawatir tentang selada kentang yang disajikan kepada orang-orang yang menghadiri pemakaman tersebut. Jadi, nasihat Kissinger ini benar. Lakukan yang terbaik, tapi camkan bahwa nggak ada orang yang tak tergantikan. Intinya bahwa hidup ini adalah titipan. Dan kita pasti akan tergantikan oleh orang lain. Yang tua akan digantikan oleh yang muda. Yang muda akan menjadi tua. Dan yang tua akan meninggalkan kehidupan ini digantikan yang muda. Begitulah proses kehidupan. Dengan itu kita jadi rendah hati. Bahwa kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa dititipin kehidupan ini oleh Sang Pencipta alam semesta. Itulah bentuk syukur kita. Maka cara mengatasi yang kedua adalah bersyukurlah sesering mungkin. Coach Zig Ziglar, almarhum Zig Ziglar berkata bahwa sesuatu dari seluruh kebaikan yang paling sedikit diekspresikan adalah rasa terima kasih atau syukur. Dan itu benar sekali. Bahkan ekspresi rasa syukur pun paling dihargai oleh sesama kita, oleh sesama manusia. Ada nasihat dari Oprah Winfrey yang baik. Dia bilang, tulislah sebuah jurnal ucapan syukur. Setiap malam, susunlah 5 hal yang Anda syukuri yang terjadi hari ini. Hasil yang akan mulai terlihat dari hal ini adalah mengubah perspektif kita sehari-hari dan kehidupan Anda. Jika Anda berfokus pada apa yang Anda miliki, Anda akan senantiasa melihat bahwa jagat raya itu sangat melimpah, sehingga Anda tidak akan pernah merasa puas. Jadi disitulah sebenarnya letak masalah orang-orang yang dipenuhi keangkuhan, yaitu mereka tidak bersyukur karena tidak pernah berpikir mendapatkan sebanyak yang berhak mereka peroleh. Mengekspresikan rasa syukur itu terus-menerus akan membantu mematahkan keangkuhan yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, cara mengatasi keangkuhan adalah tertawakan diri kita sendiri. Ada pepatah Tiongkok yang saya sukai yang menyangkut itu, yaitu terberkatilah mereka yang menertawakan diri mereka sendiri, karena mereka tidak akan pernah berhenti terhibur. Orang yang angkuh jarang mentertawakan diri sendiri, tetapi melibatkan humor bagi diri sendiri menunjukkan bahwa keangkuhan bukan suatu masalah. Sehingga inilah cara mematahkan keangkuhan tersebut, mentertawakan diri sendiri. Orang yang suka mentertawakan diri sendiri adalah contohnya adalah seorang hakim bernama Robert S. Gautov yang berkarir cemerlang di pengadilan mulai dari tahun 77 pada usianya yang ke-44 tahun. Namun dia sebagai hakim bersikap menolak untuk terlalu serius dan selalu memelihara selera humornya. Gautov berkomentar, hanya karena orang lain berdiri ketika Anda memasuki ruang pengadilan dan mengenakan jubah hitam saat bekerja serta duduk di kursi yang tinggi, Anda harus mengingatkan diri sendiri Anda hanyalah orang biasa
yang kebetulan menjadi pengacara dan kemudian terpilih sebagai hakim. Demi mengingatkan dirinya sendiri akan hal itu, ia biasa memasang pernyataan kecil yang berbingkai yang dikasih sama saudaranya dan dia taruh di dekat ruang pengadilan, hadiah dari kerabatnya yang tulisannya gini, "Bagi kami, Anda hanyalah orang dungu yang sama." Ya, ini menarik. Sebagai hakim, Galtop mengingatkan bahwa dia sebenarnya sama dengan mereka, mencari makna kehidupan. Sama-sama dungu, sama-sama bodoh. Ingin terus belajar dan ingin terus belajar. Dan pencapaian yang dia capai sebenarnya itu adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. So, mari kita mengatasi keangkuhan kita agar kita selalu ingin belajar dan punya hasrat belajar. Salam memiliki keinginan belajar yang dapat mengembangkan talenta dan melejitkan prestasi kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.